menjadi yang baru. Kau masih murni, kau membentuk rencana hatiku. Ku mengerti semua kasih yang selalu memberi makan air mengalir yang tiada pernah berhenti. Mari kita. Bapa kami di surga, saat ini kami mendengarkan firman Tuhan setelah kami memuji Tuhan. Kami mohon supaya Tuhan yang akan memberkati setiap pribadi kami, membukakan hati kami, membukakan pikiran kami, sehingga firman Tuhan yang kami dengar, kami dapat mengerti, kami dapat memahaminya, dan kami juga melakukan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu kuserahkan dalam tangan Tuhan. Urapan Tuhan, pimpinan Tuhan, materaikanlah Tuhan, sehingga hamba-Mu boleh menyampaikannya. Terpuji nama Tuhan, dan kami serahkan waktu dengaran firman Tuhan hari ini. Dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ya, shalom Bapak Ibu. Shalom. Mari kita buka satu bagian firman Tuhan yang sudah disiapkan bagi kita pada hari ini di dalam kitab Markus pasal 6 ayat 53 sampai 56. Tandai, dan kita lanjut nanti di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Yang pertama Markus dulu pasal 6 ayat yang ke-53 sampai 56. Dalam Markus ini Bapak Ibu kita baca secara bersama-sama setelah saya membaca judul perikop. Judul perikopnya, Yesus menyembuhkan orang-orang sakit di Genesaret. Demikian kita baca bersama, 1, 2, 3. Setibanya di seberang, Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera menemukan Yesus. Maka berlari-lari dan mereka berlari dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas pedangnya kepada Yesus. Mana saja kabar dia kemanapun dia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jubah di tempatnya saja, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Amin. Kita lanjut dalam Kisah Para Rasul pasal 3. Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 1 sampai 10. Kita akan membaca secara bergantian. Bapak Ibu memulai ayat 1 dan saya ayat yang kedua. Saya baca judul perikopnya terlebih dahulu. Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Bapak Ibu Saudara, 1, 2, 3. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga dia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang Bait Allah yang bernama Gerbang Indah
Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia mengatakan ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Bersama-sama 10, 1, 2, 3. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang hadapan Allah, sehingga mereka langsung amin. Ya, sekali lagi Bapak Ibu Saudara, Shalom. Berbahagia kita bertemu pada hari ini. Dan kalau minggu lalu saya bertemu jemaat Tuhan yang dari Persepuluh Pasar, dan hari 12 saya juga menyampaikan harapannya supaya Bapak Ibu tidak lupa terhadap kami. Sudah lama kita tidak bertemu. Dan harapan dan doa kita bersama supaya kita dalam keadaan sehat dan kita bisa melewati situasi ini bersama dengan Tuhan. Amin. Siapa yang tetap bersukacita pada hari ini? Mari kita angkat tangan, saudara. Ya, harus bersukacita ya, harus senyum walaupun ada persoalan. Ya, persoalan ini banyak sekali pergumulan kita bersama. Dan ini bukan hanya kita, ya, saudara, yang mengalami situasi begini. Bukan hanya kita, seluruh dunia juga mengalami hal yang sama. Dan tentunya kita bersyukur karena Tuhan memelihara hidup kita sampai hari ini. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, tema kita Injil menyembuhkan. Injil menyembuhkan. Nah, Bapak Ibu, setiap orang yang mengalami sakit, maka ia akan berusaha mencari obat dengan tujuan supaya dia sembuh. Tidak ada orang sakit membiarkan dirinya begitu-begitu saja dan membiarkan dirinya mengalami sakit. Tentu setiap orang yang sakit, apapun jenis penyakitnya, dia akan berusaha untuk mencari cara supaya dia sembuh. Amin. Nah, Bapak Ibu yang terkasih yang dalam Tuhan, orang yang sakit dia akan tempuh berbagai cara untuk penyembuhannya. Yang pertama, kalau orang dalam Tuhan tentu dia berdoa. Betul? Yang kedua, tentu juga dia akan mencari dokter atau pergi ke dokter. Yang ketiga, juga dia pasti akan mencari obat-obatan, dan juga baik obat-obatan yang diproduksi, bahkan juga obat-obatan alami, dengan tujuan dan harapan supaya dia sembuh. Artinya dia berusaha secara pribadi dan juga bahkan terlibat orang lain, termasuk keluarganya. Kalau yang sudah punya pasangan, suaminya, istrinya, yang punya anak, bahkan anak-anaknya terlibat di dalamnya, keluarga besarnya, tetangganya, sahabatnya, saudaranya terlibat untuk mencari obat supaya dia bisa sembuh, bahkan juga mendukung di dalamnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, orang yang sakit jika tidak di dalam Tuhan, maka bisa jadi dia akan pergi ke tempat lain. Kenapa? Karena sakit itu tidak enak, ya. Ada yang merasa enak kalau sakit? Ada? Tidak ada, tentu tidak enak. Ya. Sakit adalah hal yang sangat ditakuti oleh setiap manusia. Sakit adalah hal yang sangat dijauhkan dalam dirinya oleh setiap manusia. Jadi kalau boleh manusia atau orang tidak mau sakit dalam hidupnya. Kenapa? Karena sakit itu membatasi aktivitas.
tidak bisa dia rasakan. Karena kenapa? Dia sudah kehilangan nafsu makan. Dan nggak apa-apa ibu-ibu kalau sudah masak di rumah, tak usah ragu. Kalau nggak ada yang makan, kirim aja ke Guntung. Alamatnya Jalan Tunas Muda sana, yang nomor 31. Di sana ada. Pasti ada yang menikmati. Tidak akan terbuang. Ya, ibu-ibu ya, tidak terbuang itu. Ya, tahu kan ibu-ibu yang biasa ngirim? Kalau ibu yang biasa ngirim ke sana sih, pasti dia tahu. Pasti nanti itu dinikmati, bahkan difoto pulang. Terima kasih. Ya, Bapak Ibu Saudara, jangan ragu. Kalau ibu-ibu sudah masak enak-enak, jangan ragu ya. Kirim saja ke sana, pasti akan dinikmati. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, setiap orang yang sakit, maka pasti dia akan mencari dan berusaha supaya ada jalan keluar dia sembuh. Dan tidak ada orang yang mau sakit. Dan tidak ada orang yang bertahan di dalam sakit. Pengen itu, pengen ini dan lain sebagainya, semua dibatasi. Kenapa? Karena sakit. Kenapa? Karena dibatasi oleh sakit. Jadi Bapak Ibu Saudara, seluruh gerak-gerik kita yang seharusnya kita program, dan biasanya manusia atau kita ini punya program ya. Dalam hidup ini harus punya program Bapak Ibu. Jadi minggu depan saya mau lakukan apa? Tahun depan saya mau buat apa? Bulan depan dan lain sebagainya. Dan apa yang saya harus lakukan? Kalau ada keluarga yang punya program, menurut saya kurang baik. Ya, udahlah kita jalani saja kita. Pasti kita sebagai manusia punya program, tahap demi tahap. Betul ya? Bahkan juga program kita apa? Dan tak mungkin manusia mau sebenarnya maju atau mau mundur tidak. Pasti dia akan maju. Dan tentu ada langkah-langkah yang dipakai. Nah, Bapak Ibu Saudara, itu langkah-langkah program itu akan terbatas ketika kita mengalami sakit. Karena kita mau, hati kita pengen, tetapi dibatasi oleh fisik. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dalam konteks pembahasan kita pada hari ini dengan tema Injil yang menyembuhkan atau Injil menyembuhkan, Bapak Ibu Saudara, di dalam Markus ini terjadi setelah Yesus memberikan makan 50 orang. 5.000 orang, Bapak Saudara, 5.000 orang. Dan setelah itu dia akan menyeberang sungai ke Batsheba. Jadi Bapak Ibu Saudara, pada malam itu dia duluankan murid-muridnya untuk pergi, dan di situ terjadi ketika Yesus berjalan di atas air. Dan kita ketahui bagaimana iman Petrus, dia berani keluar tetapi imannya goyah. Tetapi kita tidak membahas ke sana. Nah, Bapak Ibu Saudara, setelah itu mereka sampai ke Genesaret, menyeberangi sungai itu. Ketika sampai di sana, ternyata Bapak Ibu, semua orang-orang di Genesaret sudah mendengar kabar bahwa di seberang ada Tuhan Yesus yang mampu menyelamatkan hidup mereka, yang mampu mengampuni dosa mereka, dan terlebih mampu menyembuhkan segala penyakit. Jadi kita tahu di dalam ayat-ayat yang ke-53, 54, mereka sudah bersedia. Ketika Yesus sampai dan murid-muridnya, mereka datang. Mereka datang ke sana berbondong-bondong untuk ketemu Tuhan Yesus. Dan kita melihat orang-orang Genesaret ini mempunyai semangat yang luar biasa, antusias yang sangat luar biasa untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus. Kenapa? Karena mereka sedang mengalami sakit. Makanya saya bilang tadi bahwa setiap orang yang sakit, dia akan mencari cara supaya dia sembuh. Dan orang Genesaret sudah mendengar kabar sebelumnya bahwa Yesus mampu menyembuhkan orang yang sakit. Sehingga ketika masuk di daerah mereka, Bapak Ibu, maka mereka menyambut dan mendatangkan Yesus. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-55 bahwa mereka berjalan mengikuti Yesus, baik itu di desa-desa, di kota-kota, bahkan di kampung-kampung. Ketika Yesus berjalan, maka semua orang sakit diletakkan di depan di pasar-pasar. Supaya apa? Mereka sembuh.
Dan iman mereka luar biasa. Mereka hanya saja memegang jubah Yesus. Ya, jubah itu paling bawah, bos. Jubah itu kan, tahu kan jubah pendeta ya, yang kalau baju dulu beda dengan baju kita sekarang ya. Jadi sampai ke bawah. Jadi hanya memegang bagian bawah saja mereka bisa sembuh. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kalau kita melihat orang-orang Genesaret ini dan orang-orang di saat itu, maka ada 3 kalau saya melihat mereka. Yang pertama, mereka antusias bertemu dengan Tuhan Yesus. Mereka antusias untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus. Sekarang Bapak Ibu Saudara, banyak orang percaya sudah tahu bahwa hanya Tuhan Yesus sumber penyembuhan. Terkadang kita tidak percaya. Yang kedua yang kita tahu kepada mereka ini, Bapak Ibu Saudara, mereka tetap semangat sehingga mengikuti Yesus, baik siang, baik malam, bahkan situasi kondisi pada waktu itu. Mereka ikut kemana-mana. Dan luar biasa, Bapak Saudara. Dan kita melihat inilah orang-orang sakit. Lalu yang ketiga, mereka memiliki iman yang luar biasa kepada Yesus, percaya akan kuasa Yesus menyembuhkan setiap penyakit yang berkala. Dan ini orang-orang Genesaret. Ada banyak orang pada saat ini tidak percaya akan kuasa Tuhan Yesus. Jadi terlebih dahulu percaya kepada orang-orang sesama manusia. Harusnya, Bapak Saudara, kalau secara logika, maka manusia dengan sama manusia itu sama derajatnya. Oke ya? Tetapi kenapa orang mau datang kepada sesama? Ketika dia datang untuk menyembuhkan, ketika dia sakit, tidak datang kepada Tuhan, tetapi dia datang kepada orang lain untuk disembuhkan dengan menggunakan hal-hal yang tidak benar. Kalau kita berpikir sama-sama juga, saya manusia, dia manusia, apakah dia lebih berkuasa daripada? Nah ini kalau kita berpikir secara jernih, Bapak Ibu Saudara. Tapi pertanyaannya kenapa? Masih ada. Bukan dalam arti maksud saya pergi ke dokter ya, tetapi kalau pergi ke dukun-dukun paranormal, kenapa masih ada? Pergi ke dokter itu jalan yang benar, tetapi yang paling pertama kita harus berdoa agar kita bisa pergi ke dokter. Kenapa? Dokter juga itu disediakan oleh Tuhan. Penulis Lukas, Bapak Saudara, adalah seorang dokter. Jadi artinya bahwa dokter dipakai oleh Tuhan, perawat dipakai juga oleh Tuhan untuk menyembuhkan manusia. Tapi sumber kesembuhan adalah Tuhan. Amin. Itu Bapak Ibu Saudara. Nah, di dunia ini Bapak Ibu Saudara, saya dan Bapak Ibu menjalani hidup kita sekarang, bahkan sampai batas yang Tuhan izinkan. Tidak ada jaminan, tidak ada jaminan untuk kita untuk terus sehat. Bisa jadi karena diri kita sendiri, bisa jadi karena angin, bisa jadi karena wabah-wabah ini terjadi. Bisa kita sakit. Persoalannya Bapak Ibu, bagaimana kalau kita sedang sakit? Apa yang harus kita lakukan? Tentu kita butuh solusi. Betul? Kita harus butuh solusi untuk menyelesaikan. Solusi yang tepat bagi kita, yang pertama adalah terimalah Injil, terimalah Tuhan Yesus di dalam hidup. Itu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Ketika kita terima Dia, kita yakini bahwa hanya Dia juru selamat kita, hanya Dia yang mengampuni dosa kita, hanya Dia yang menyelamatkan kita, dan hanya Dia yang bisa membawa kita masuk ke dalam kerajaan surga. Dan Dia yang di atas segala-galanya, di langit dan di bumi, dan mampu menyelesaikan penyakit, mampu menyelesaikan persoalan dan persoalan. Amin. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ketika orang punya penyakit, yang pertama percaya, terima dulu Tuhan Yesus. Bukan hanya berdoa saja Bapak Ibu Saudara. Sehingga kita banyak berdoa, tetapi kenapa tidak disembuhkan oleh Tuhan? Yang pertama kita terima dulu Dia, saudara. Masuk dulu dalam hati kita, sehingga
Dia bisa pakai orang-orang yang benar, dokter, obat-obat bisa dia pakai. Dia jauh. Saudara mau ke dokter saja bagi saudara. Kalau dokter dia percaya kuasa Tuhan. Biasanya orang yang dioperasi, biasanya saya sering menemani dan juga mengurus orang yang dioperasi. Pasti dokter Tuhan percaya kepada Tuhan Yesus. Saya hanya alat. Pasti dia akan berkata, percaya. Betul? Karena dia yakini bahwa hanya dia alat. Dia yakini bahwa tubuh manusia adalah milik Tuhan. Dan dokter juga percaya bahwa ketika dia bekerja adalah karena Tuhan memberikan pikiran baginya supaya dia bekerja tidak salah. Dan kalau tidak di dalam Tuhan, maka bisa salah. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita harus terima Tuhan Yesus. Kita harus terima. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu yang terkasih, serahkanlah hidupmu kepadanya, percayalah akan kuasanya, dan carilah dia dalam setiap persoalan dalam hidup. Ayat 55 dan 56. Kita baca ayat 55 dan 56 dengan suara yang keras. Kita baca secara bersama-sama. 1, 2, 3. Maka berlarilah dan mulai mengusung orang-orang sakit yang silakan kepada Yesus. Kemana saja kemanapun dia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjauhkan jubah-jubah dan semua orang yang dijamah menjadi sembuh. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika yang pertama kita serahkan, percaya juga kuasa, dan juga menyerahkan setiap persoalan kita. Jika engkau sedang sakit secara rohani dan juga jasmani, carilah dia dan datang kepada dia, karena hanya di sana ada penyelesaian yang paling sempurna. Jika engkau sedang sakit hati oleh karena disakiti oleh orang lain, oleh karena disakiti oleh pasanganmu, oleh karena disakiti oleh tetanggamu, oleh karena disakiti oleh saudara-saudaramu dan rekan kerja, datanglah kepada dia, karena hanya di sana ada obat yang bisa menyembuhkan hati. Amin. Dan jika engkau sudah terjatuh dalam dosa, carilah dia, karena hanya dia yang mampu dan yang bisa menyembuhkan dan mengampuni dosa. Jika kebutuhan, pekerjaan, usahamu, bahkan ekonomimu sedang bermasalah, carilah dia, Yesus Kristus, karena hanya dia yang bisa memberimu solusi dan jalan yang paling sempurna dalam setiap masalah. Amin. Jika engkau sedang mengalami masalah keluargamu, oleh karena suami tidak benar menurut, oleh karena istri tidak benar menurut, oleh karena anak-anakmu juga tidak sesuai dengan harapan, maka sampaikan dan carilah, karena di sana ada solusi. Jika engkau sedang bergumul dan atas masa depanmu, cita-cita harapanmu, keinginanmu, kerinduanmu, dan jodohmu untuk masa depan, carilah dia, sampaikanlah kepada Yesus, karena masa depan yang indah hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, dalam Amsal 23:18 dikatakan apa? Bapak Ibu Saudara, ada yang bisa membacakan bagi kita? Masa depan, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Apapun persoalan dalam hidup, masa depan anak-anak kita, masa depan pekerjaan kita, apapun yang kita punya
yang diperhadapkan dalam hidup kita. Solusi yang paling penting, carilah dia, karena di sana ada solusi yang paling sempurna. Ketika engkau juga, saya sering menyampaikan kepada orang yang minta doa kepada saya karena masalah, saya sampaikan terlebih dahulu kepada saya. Selalu saya sampaikan, percaya akan Tuhan Yesus. Kalau tidak, bagaimanapun kita mau mendoakan, tidak akan sembuh dan tidak akan selesai masalah. Apapun itu, manusia bisa hanya menyembuhkan dalam waktu sementara, tapi besok datang lagi persoalan. Tetapi ketika Yesus yang datang dalam hatimu, maka dia akan menghibur selama-lamanya. Amin. Dan itu Bapak Ibu Saudara, saya selalu sampaikan, ada banyak yang kami layani bagi saudara. Saya sampaikan, terima Tuhan Yesus. Kalau tidak, saya tidak bisa mendoakan. Saya mau berlutut berkali-kali Bapak Ibu Saudara mendoakan, tidak akan selesai masalah. Karena kamu tidak bisa mendoakan Yesus. Karena saya hanya mendoakan, karena dialah sumber segala sesuatu, mampu menyelesaikan persoalan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Percaya kuasanya, mampu menyembuhkan penyakit kita, mampu juga menyelesaikan persoalan apapun dalam hidup kita. Rasul Paulus dan juga Rasul Yohanes, ketika mereka percaya kepada Tuhan Yesus, maka mereka diberi kuasa oleh Tuhan Yesus, mampu juga dengan berkata, dalam nama Yesus engkau berdiri. Orang yang lumpuh dalam Kisah Para Rasul pasal 3 ayat yang ke-6 di sana, dia berkata, dalam nama Yesus orang Nazaret itu engkau berdiri, dan dia berdiri. Dan itu luar biasa. Jadi Yesus bekerja dalam dirinya. Ketika dia sudah percaya, maka Yesus memakai dia untuk menjadi berkat. Dan begitu pun dengan kita. Sekali lagi, janganlah percaya kepada duniawi ini yang mendatangkan kita masuk dalam neraka. Tetapi percayalah kepada dia, karena hanya dia sumber segala sesuatu. Amin. Mari kita berdiri. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, pada sore hari ini kami mengucap syukur ya Tuhan, karena kami sudah mendengarkan satu bagian kebenaran firman Tuhan. Hamba memohon Tuhan supaya Engkau materaikan dalam hati dan pikiran kami masing-masing, sehingga kami percaya dan menerima Tuhan Yesus dalam hidup kami, meyakini kuasa Tuhan Yesus yang dapat menyembuhkan segala penyakit kami, yang dapat menyelesaikan segala persoalan hidup kami, baik pribadi kami maupun keluarga kami, dan juga dalam segala hal dalam hidup kami. Dan biarlah kami imani itu ya Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Hamba-Mu sangat terbatas Tuhan untuk menyampaikannya, dan biarlah Tuhan yang lebih memperjelaskan dalam hati kami pribadi lepas pribadi. Terpuji nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus